Ya, mohon maaf tadi sempat mati. Saya lanjutkan lagi ya tadi. Bagian biaya tadi yang di eh, tulisan merah ini saya satukan ke bagian biaya di sini, slide bagian biaya itu dilihat per kilo ya, di mana biaya transportasinya itu 66,67 per kilo ya biayanya, atau setara dengan 4,17% dari biaya keseluruhan. Ya, sedangkan biaya tenaga kerjanya itu per kilonya Rp53,33 atau setara dengan 3,33% secara keseluruhan seperti itu. Sehingga total biaya per kilonya itu habis Rp353,33 seperti itu. Nah, jadi ini adalah total biaya pemasarannya ya per kilonya. Jadi kalau lihat margin itu nanti dilihat per kilo ya, tidak bisa dilihat secara gelondongan. Nah, di data yang sebelumnya tadi harga belinya kan 2.200 ya, Rp2.200 per kilonya, karena membeli sebanyak 75 kilo, berarti total harga pembelian sebesar 165.000. Kemudian biaya pemasarannya gitu ya per kilonya itu 353,33, kalau dikalikan 75 kilo sebesar 26.000 sekian. Dan harga jualnya itu harusnya 3.800 ya, 3.800. Nah, kalau dikalikan 75 harusnya mendapatkan 285.000 ya. Namun karena tadi di dalam proses pemasarannya itu ada penyusutan ya, di mana di sini ada penyusutan sebesar 11.000 ya, sehingga di sini sisa penjualannya hanya sisa 70.000 kilo. Maaf, 70 kilo. Yang tadinya 75 kilo karena ada penyusutan selama proses pemasarannya atau di dalam aktivitas pemasaran terjadi penyusutan sehingga volume penjualannya itu tersisa 70 kilo saja. Ya kan? Sehingga bukan eh, bukan 285.000 penjualannya, namun nanti tersisa jadi 266.000. Dari mana 266.000 ini? Yaitu harga jual ya kepada konsumen akhir itu 3.800 dikalikan 70 kilo. Jadinya 266.000. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata margin pemasaran itu harus dilihat per kilo. Karena apa? Kalau dilihat secara gelondongan itu bisa jadi terjadi penyusutan ya, terjadi penyusutan yang tidak kita ketahui, tidak kita perhitungkan, seperti contoh yang ini gitu ya. Kalau misalnya tadi dikalikan 75 kilo ya, kemudian didapatkan 285.000 itu ya, itu datanya tidak benar karena kalau kita perhatikan selama proses pemasaran ternyata ada penyusutan, tergantung komoditasnya ya. Nanti kalau kalian menganalisis komoditas tertentu, dilihat apakah selama proses pemasaran itu terjadi penyusutan atau tidak. Nah, berarti di situ nanti ada pengurangan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat marginnya gitu ya, tadi kan di awal contoh yang saluran pemasaran 1 itu di mana harganya 2.200, kemudian dijual kepada konsumen oleh pedagang pengecernya itu dengan harga 3.800, otomatis kan marginnya 1.600 gitu. Karena di dalam komponen margin pemasaran itu ada biaya pemasaran, di mana biaya pemasarannya itu sebesar 353,33, artinya
di dalam 1.600 ini gitu ya, dikurangi dengan biaya pemasaran, maka di situ tersisa hanya keuntungannya saja, seperti itu. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang pengecer ini itu hanya sebesar 1.246,67 gitu ya. Jadi lagi-lagi saya tekankan di sini margin ini bukan keuntungan gitu ya, tetapi komponennya ada biaya pemasaran dan juga keuntungan itu sendiri, seperti itu. Sehingga di sini bisa dilihat nanti farmer share-nya ya, atau bagian yang diterima oleh petaninya itu berapa, seperti itu. Seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal, yaitu ini ya tadi ya, farmer share itu PF per PR ya, 2.200 dibagi 3.800 tadi itu kalau melihat farmer share-nya. Sedangkan kalau melihat margin pemasarannya itu 1.600 seperti itu. Nah, dari sini juga saya bisa menjelaskan tentang profit margin ya, di mana profit margin itu sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Jadi bagaimana perusahaan itu menekan biaya-biaya pemasaran supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Jadi kalau nilai dari profit marginnya besar, berarti perusahaan itu mempunyai kemampuan dalam menekan biaya-biaya pemasaran. Jadi dia itu mungkin dari sisi manajemennya bagus gitu ya, sehingga biaya pemasarannya itu bisa diperkecil seperti itu. Nah, dari mana cara melihat profit margin itu sendiri? Nah, tadi kan ini data-datanya sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian di nomor 7 ini nilai penjualannya yaitu 3.800 dikalikan dengan 70 kilo, karena tadinya 75, berhubung ada penyusutan maka sisa 70 kilo saja, sehingga nilai penjualannya 266.000 seperti itu. Nah, laba bersihnya atau keuntungan di sini secara gelondongan, bukan per kilo. Kalau per kilonya tadi kan 1.200 sekian itu ya, yang tadi ini 1.246 itu kalau per kilo. Nah, sedangkan kalau laba bersih atau keuntungan secara gelondongan itu bisa dihitung dari nilai penjualan ini dikurangi dengan berapa total pembeliannya atau nilai pembeliannya, yang tadinya 75 kilo ya dikalikan dengan harganya 2.200 jadinya 165.000 gitu ya. Jadi 266.000 ini ya nilai penjualan dikurangi dengan 165 lalu dikurangi dengan biayanya gitu. Kan di mana-mana kalau keuntungan itu P sama dengan TR atau total penerimaan ya dikurangi dengan biaya. Tapi di sini selain dikurangi dengan biaya pembeliannya juga dikurangi dengan biaya pemasaran gitu ya. Jadi biaya pembeliannya itu adalah harganya itu sendiri, kemudian biaya pemasaran itu biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran. Jadi 7 dikurangi 3 dikurangi 4. 3 itu adalah nilai pembelian, sedangkan 4 itu adalah total dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga keuntungan secara gelondongan yang didapatkan oleh pedagang pengecer itu hanya 74.500 gitu ya. Sedangkan kalau keuntungan per kilonya gitu ya, keuntungan per kilonya tadi itu 1.200. Harusnya kalau 1.200 itu kalau tidak ada penyusutan harusnya lebih besar gitu ya keuntungan, karena berhubung tadi ada penyusutan maka keuntungannya hanya 74.500 seperti itu. Nah, dari sini bisa dihitung profit marginnya. Nah, dengan cara profit margin ini dihitung dengan cara laba bersih ini ya 74.500 ini dibagi dengan
nilai penjualan, yaitu 266.000 dikali 100%. Hasilnya 28,01%. Jadi kemampuan perusahaan ya untuk mendapatkan laba gitu ya, itu sebanyak 28% kayak gitu. Jadi ini masih kecil gitu ya, karena ternyata biaya-biaya pemasarannya itu besar juga di sini ya, 26.500 seperti itu. Jadi seandainya ini mampu ditekan lebih kecil lagi gitu ya, itu maka nanti profit marginnya akan menjadi lebih besar, sehingga kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba itu cukup baik seperti itu. Baik, selanjutnya kendala dalam mengumpulkan data margin pemasaran. Ini ada beberapa kendalanya. Yang pertama itu terkadang pedagang itu tidak hanya menjual satu komoditas saja, sehingga biaya yang dikeluarkan itu tercampur gitu ya, tidak mudah untuk dipilah-pilah sesuai komoditasnya. Jadi misalnya kalau kalian mau menganalisis margin pemasaran dari penjual dari komoditas tomat misalnya. Sedangkan pedagang itu ketika membeli tomat dari petani atau dari pedagang-pedagang yang lainnya itu biasanya tidak hanya tomat saja yang dibeli, tapi dengan sayur-sayur yang lain, sehingga biaya transportasinya kalau kita cari tahu gitu ya, berapa biaya transportasi khusus tomat itu tidak bisa diuraikan gitu ya, karena dia bercampur dengan biaya transportasi yang lain seperti itu. Misalnya sekaligus ke pasar gitu ya, pedagang pengecer ini kan biasanya membelinya ke pasar besar misalnya, atau di pasar yang ada di Surabaya. Nah itu kan dia tidak hanya menjual tomat saja atau membeli tomat saja kan gitu. Sedangkan kita mencari margin pemasarannya itu per komoditas kayak gitu. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan setiap kilogram suatu komoditas sangat bervariasi, sehingga penting untuk menjelaskan perhitungan variasi dari biaya rata-ratanya. Ya, jadi kadang biayanya tidak sama ya per kilogramnya. Kadang gini, untuk ke penjual atau pembeli si A gitu ya, pada saat dia membelinya pagi-pagi sekali itu harganya masih tinggi gitu. Sedangkan kalau sudah siang gitu ya, kalau di pasar gitu ya, kalau misalnya kalian pernah beli-beli di pasar, itu biasanya dijual dengan harga yang lebih murah gitu. Karena biasanya kalau pedagang itu pengen cepat pulang gitu, makanya ya sudah dikasihkan aja dengan harga yang seadanya seperti itu. Kemudian harga produk pertanian yang relatif sangat berfluktuasi menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan harga dalam waktu yang relatif singkat seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian adanya produk yang hilang karena penurunan kualitas dan rusak ya. Saya juga akan mempengaruhi terhadap harga gitu ya. Jadi masing-masing walaupun sama komoditasnya seperti tadi tomat misalnya ya, pada saat masih pagi gitu ya, harganya masih tinggi. Ternyata karena agak siang sudah mulai layu itu sudah berubah harganya seperti itu. Jadi itulah kendalanya. Kemudian yang terakhir, analisis integrasi pasar, di mana di dalam analisis integrasi pasar itu masih ada hubungannya dengan kinerja suatu pasar ya, yang dapat nanti dilihat dari apakah pasar itu terintegrasi atau tidak, maksudnya ada keterpaduan atau tidak seperti itu. Nah, karena ini nanti dilihat dari tindakan pedagang-pedagang dan pengoperasian lingkungan yang ditentukan oleh infrastruktur yang tersedia. Jadi nanti apakah pasar itu terintegrasi atau tidak itu ditentukan berdasarkan infrastruktur yang ada. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi transmisi harga itu sendiri. Ya. Nah, yang dikatakan kinerja pasar yang bagus itu apabila pasar itu terintegrasi dari harga yang ada di konsumen sampai kepada produsen gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya sekarang harga cabai, ya harga cabai di tingkat petani itu harganya sekian. Nah kalau di tingkat
konsumen itu harganya naik gitu ya, harusnya di petani juga naik gitu. Itu menandakan adanya transmisi, ada aliran gitu ya, yang menunjukkan informasinya utuh yang diterima dari sejak konsumen sampai ke produsen seperti itu. Kalau yang tidak terintegrasi itu gimana contohnya? Seperti misalnya harga cabai di tingkat konsumen itu naik 100.000 gitu ya. 100.000. Ternyata di tingkat produsen atau di tingkat petani itu hanya harganya 10.000. Jadi itu kan artinya apa? Berarti tidak tertransmisi informasi harga itu. Jadi ada yang tersendat di sana. Kemungkinan di lembaga pemasaran yang menyembunyikan atau tidak melanjutkan informasi harga itu kepada petani. Bisa jadi petani itu kan tidak tahu informasinya, kayak gitu ya. Kalau harga di tingkat konsumen atau di pasar konsumen itu tinggi kayak gitu ya, di pedagang-pedagangnya itu mereka tidak menyampaikan informasi itu, sehingga mereka hanya membeli dengan harga di tingkat petani yang sangat murah tadi. Itu artinya pasar tidak terintegrasi. Nah, kalau pasar tidak terintegrasi itu berarti pasarnya atau kinerja pasarnya tidak efisien. Nah, analisis integrasi pasar ini melihat apakah harga pada suatu tingkat pasar itu ditransmisikan dengan baik pada pasar tingkat lainnya. Jadi kalau misalnya pedagang A ke pedagang B, itu informasi harganya itu sama gitu ya. Pun kalau misalnya ada perbedaan harga itu karena tadi adanya margin pemasarannya tadi, karena adanya keuntungan yang diambil dan juga ada biaya yang dikeluarkan. Berbeda kalau tidak tertransmisi dengan baik atau tidak terintegrasi. Jadi ada harga yang di sana itu disembunyikan gitu ya. Jadi perbedaan harganya itu sangat tinggi. Nah, ini integrasi pasar ini merupakan indikator dari efisiensi pemasaran, khususnya efisiensi harga. Nah, pentingnya integrasi pasar, yang pertama itu pengetahuan tentang integrasi pasar akan mempermudah pengawasan terhadap perubahan harga. Jadi, perubahan harga itu kan di tingkat petani, di tingkat pedagang, kemudian sampai di tingkat konsumen itu seperti apa. Kemudian digunakan untuk memperbaiki rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak ada duplikasi intervensi. Yang ketiga, digunakan untuk memprediksi harga-harga di semua negara, tidak hanya pasar lokal tapi juga pasar dunia. Karena kan pasar pertanian itu meluas gitu ya secara global. Yang kemudian yang keempat, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jenis infrastruktur pemasaran yang lebih relevan untuk pengembangan pasar pertanian. Karena kadang terjadinya ketidakterpaduan harga itu karena tadi infrastrukturnya kurang baik gitu ya. Misalnya tidak ada petani itu tidak mempunyai jaringan gitu ya, jaringan untuk mendapatkan informasi. Karena apa? Karena ketiadaan infrastruktur. Sangat berbeda sekali infrastruktur yang ada di perkotaan dengan infrastruktur yang ada di pedesaan, sehingga informasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, itu apa? Untuk merumuskan jenis infrastruktur apa gitu ya, supaya terjadi integrasi pasar itu tadi. Kemudian metode analisis integrasi pasar itu di sini ada 3. Yang pertama itu korelasi harga, yang kedua itu analisis regresi, dan yang ketiga koefisien Thames Index of Market atau IMC. Mungkin itu saja pembahasan dari market performance. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di Google Classroom ya. Nah, juga sekaligus nanti dengan penugasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.